Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta Ingenio Goes to Campus Hukum Kebidanan tahun 2025. Bagaimana kabarnya teman-teman kebidanan? Semoga dalam keadaan baik dan bahagia ya. Baik, di sini Ingenio Goes to Campus adalah kegiatan persembahan dan pengabdian khusus dari Ingenio Indonesia untuk membantu rekan-rekan yang akan menjalani program uji kompetensi kebidanan agar bisa memahami materi uji kompetensi kebidanan dengan lebih mudah, asyik, dan menyenangkan. Ingenio memahami tantangan yang dihadapi para calon bidan di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah tantangan mendapatkan bimbingan belajar kebidanan yang berkualitas dan dekat dengan para calon bidan di seluruh pelosok negeri. Review yang diberikan dengan menanamkan alur pikir ala Ingenio yang mudah dipahami, asyik, dan gampang diaplikasikan. Kami percaya dengan pendekatan belajar Ingenio dapat memproyeksikan paradigma pembelajaran kebidanan di Indonesia ke arah yang jauh lebih baik, sehingga menciptakan sumber daya pendidikan kebidanan berkualitas tinggi yang terjangkau, adaptif, dan bersahabat. Nah, pada sesi Ingenio Goes to Campus kali ini terdiri dari review tentang persalinan kala satu memanjang dan strategi jitu persiapan UKOM kebidanan, yang tentunya kami harapkan dapat membantu kawan-kawan bidan dalam mempersiapkan UKOM kebidanan. Kedua materi tersebut akan dibawakan oleh tutor ahli Ingenio Indonesia yang pastinya kece dan super pengalaman. Baik, melalui Ingenio Goes to Campus ini, Ingenio Indonesia ingin memperkenalkan diri dan menunjukkan keseruan belajar, serta membuktikan bahwa bersama Ingenio is not that hard seriously. Baik, pada IGTC kali ini, kami juga menghadirkan para tutor Ingenio yang kece dan expert di bidangnya. Kita akan perkenalkan tim kebidanan Ingenio Indonesia. Ada Bidan Marlina Mutiarahmi, Sarjana Kebidanan, Bidan Firzani Fatma Septanti, Sarjana Kebidanan, Bidan Luh Pandetia Sari Pertiwi, Sarjana Kebidanan, dan saya sendiri Bidan Eri Kurniasari, Sarjana Kebidanan. Baik, untuk hikmatnya acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, selanjutnya saya akan bacakan tata tertib kegiatan satu persatu sebelum acara dimulai. Yang pertama, setiap peserta yang mengikuti IGTC wajib mengubah format nama pada Zoom sesuai format yang telah ditentukan. Yang kedua, pastikan koneksi internet peserta lancar selama kegiatan berlangsung. Diharapkan peserta memiliki backup koneksi apabila sewaktu-waktu terjadi masalah. Yang ketiga, grup koordinasi peserta IGTC terpusat pada grup WhatsApp. Yang keempat, mematikan audio selama acara berlangsung kecuali dipersilahkan atau diinstruksikan oleh MC atau tutor. Yang kelima, bagi peserta yang ingin bertanya maupun berpendapat, dapat terlebih dahulu menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Yang keenam, peserta dipersilahkan berbicara atau unmute ketika dipersilahkan oleh MC atau tutor. Yang ketujuh, peserta tidak diperkenankan untuk mendokumentasikan dalam bentuk video ataupun audio selama IGTC berlangsung, karena kekayaan intelektual Ingenio dilindungi oleh hukum dan sepenuhnya milik PT Ingenio Medica Nusantara. Yang kedelapan, peserta diharapkan berpakaian rapi dan sopan. Yang kesembilan, peserta diharapkan mengikuti sesi foto bersama sebelum materi dimulai. Yang kesepuluh, peserta diharapkan dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan IGTC. Baik teman-teman, semoga dapat menaati peraturan yang telah ada ya. Nah, di kesempatan terbaik ini, yuk kita abadikan dengan foto bersama terlebih dahulu, foto kenangan yang akan menjadi saksi kalau kita pernah bertemu, dan semoga kita bisa berjodoh di Ingenio Indonesia ya. Baik teman-teman, mungkin dapat terlebih dahulu on cam.
Baik, mungkin dari teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Baik, nanti saya hitung pada hitungan ketiga ya teman-teman, dibantu dengan tim IT. Mungkin bisa pose terlebih dahulu. Baik, hitungan satu, dua, tiga. Baik, teman-teman, terima kasih banyak. Di sini kita lanjut ke sesi selanjutnya. Pastinya tidak sabar ya tentang materi kita. Dengan penjelasan yang pertama, yaitu strategi jitu persiapan Ukom Kebidanan yang akan disampaikan oleh Bidan Marlina Mutiarami, Sarjana Kebidanan, atau biasa dipanggil dengan Bidan Marlina. Pastinya ya teman-teman nggak sabar nih tips dan trik belajar Ukomnya seperti apa. Baik, kepada Bidan Marlina dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Eri atas sambutannya ya, atas limpahannya. Oke, sebelum aku share untuk materinya, kita perkenalan dulu ya. Selamat sore untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Marlina, tutor dari kelas kebidanan di Ingenio Indonesia. Oke, sekarang kita akan belajar tentang strategi UKOM nih buat teman-teman yang akan mengikuti UKOM. Biasanya sebentar lagi akan ada batch UKOM ya. Ada juga di awal tahun dan juga di akhir tahun. Nah, kalau yang kebidanan itu biasanya kita kan melakukannya di akhir. Sementara kita perjalanan untuk belajar itu udah dari baru fresh graduate, bukan sih, baru lulus SMA banget. Nah, ketika itu kita udah berapa tahun yang lalu ya, apalagi yang misalkan ngambil dari D3 ke D4 kayak gitu pasti udah lupa semua. Nah, ini aku rangkumkan dan aku deliverikan nih buat teman-teman gimana caranya kiat-kiat supaya belajar itu lebih strategis ya, lebih efisien tuh buat teman-teman nanti untuk merecall semua materi-materi yang sudah berpuluh-puluh tahun itu. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Di sini pastinya semuanya udah sadar ya, sadar dan sangat memahami bahwa kita itu kepentingannya apa sih untuk belajar UKOM itu untuk apa? Karena output dari UKOM ini adalah kita bisa dapat STR ya, teman-teman, surat izinnya kita semua. Nanti kalau misalkan teman-teman ada rencana untuk praktek di rumah sakit ataupun mungkin buka bidan praktek mandiri ya, kita perlu lulus UKOM supaya bisa dapat STR. Nah, UKOM inilah yang menjadi momok mungkin ya buat beberapa teman-teman atau mungkin semuanya, di mana kita ini harus punya kesiapan. Yang pertama dari memori, memori yang tadi itu sudah lama sekali kita pelajarinya. Ada juga dari waktu, mungkin di sini teman-teman ada yang bisa nyambi ya, sudah mulai jaga, ada yang PMB, itu kan kita terbatas banget waktunya untuk mempelajari itu semua. Sementara materinya apa aja? Mulai dari remaja ya, mulai dari remaja sampai prakonsepsi, kehamilan, persalinan. Kalau mungkin untuk prakteknya mungkin teman-teman tiap hari ya, mungkin sekarang juga masih nolong dan lain sebagainya. Tapi untuk materinya nih, materinya yang mulai dari remaja, kira-kira apa itu ya remaja? Apa kita masih ingat ada istilah namanya adolescence? Apa kita masih ingat ada istilahnya remaja awal, remaja akhir, itu umurnya berapa aja? Nah, yang kayak gitu-gitu biasanya teman-teman kalau sudah terlalu dalam di dalam dunia praktik itu akan lupa-lupa ingat ya. Nah, selanjutnya akan ada meme ini ya. I don't even know what I don't know. Aku aja nggak tahu apa yang aku nggak tahu Kak. Gimana caranya untuk belajar itu semua tadi ada banyak banget yang harus dihafalkan dari segi umur, protap dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, tenang-tenang aja ya teman-teman semuanya. Kita harus mengerucutkan atau belajar itu dengan strategi. Harus ada rencananya, harus ada planningnya. Jangan cuman semua buku-buku Sarwono kayak misalkan ya, atau semua buku-buku Kemenkes itu teman-teman tumpuk terus, ya ini pokoknya tak tumpuk di sini dengan nawa itu nanti suatu saat akan aku baca, nggak kayak gitu ya. Jadi yang pertama teman-teman harus punya goals atau tujuan, di mana goalsnya ini yang jelas adalah untuk lulus UKOM one shot, oke? Yang kedua adalah manajemen waktu. Untuk manajemen waktu ini harus pribadi masing-masing yang tahu, karena kita punya jadwal sendiri-sendiri. Nggak masalah kalau misalkan pun teman-teman ada yang punya jadwal praktek dan lain sebagainya. Pokoknya kalian tahu di mana waktu free untuk diri kalian gitu. Jadi misalkan jaga nih seminggu 5 hari.
seminggu 5 hari cuma dikasih libur 2 hari atau sehari. Nah, dalam waktu itu 2 hari itu harus benar-benar dijadwalin sama teman-teman kalau memang tujuannya adalah untuk lulus UKM one shot ya. Yang ketiga ada konsistensi. Jadi jangan cuma nyusun di awal tapi nggak dilakuin. Jangan cuma ngelakuin 1-2 minggu pertama. Itu sama aja bohong ya. Karena persiapan UKM ini kalau misalkan teman-teman ikut UKM yang batch Juli ya harus sampai Juli, mulai dari minggu ini sampai Juli gitu. Nah, yang terakhir adalah mengenal metode belajar yang efektif untuk diri sendiri. Kayak gimana sih mengenal metode belajarnya itu? Oke, jadi metode belajar setiap orang itu berbeda-beda. Yang pertama, kita harus belajar dari inputnya nih. Harus ada proses ya. Dalam proses belajar itu ada tahap-tahapannya. Di sini aku coba jelaskan buat teman-teman supaya belajarnya itu lebih terfokus ya, lebih efisien dan juga lebih tepat sasaran nantinya. Yang pertama kita harus ada input. Input ini adalah waktu kita belajar ya, madep sama buku, madep itu ya. Menghadap buku ya, menghadap buku, menghadap modul dan lain sebagainya, sumber dari ilmu kita. Nah, ketika belajar itu harus fokus karena kan memang rentang waktu fokus manusia itu cuma 30 menit ya. Nah, itu harus beneran difokusin, segala distraksi dipinggirin dulu. Yang kedua, baca sampai selesai. Misalkan teman-teman lagi belajar remaja itu kan ada satu bab gitu ya. Itu habisin dulu sampai selesai. Setelah itu baru bawa stabilo ya, bawa stabilo dan itu kita pakai keywordnya itu di highlight, oke? Nah, setelah keywordnya di highlight, kita mengulang lagi masuk ke konsep ini. Nah, ke konsep ini sesuai dengan metode belajar teman-teman masing-masing. Ada yang sukanya audio boleh, ada yang sukanya visual boleh, ada yang sukanya kinestetik boleh. Pokoknya kalau untuk inputnya adalah kita harus fokus ya, dalam proses menyerap ilmu kita harus fokus, harus dihabiskan dulu dan harus pakai highlighter ya. Terus kita olah pakai konsep, setelah itu ada repetisi. Repetisi ini adalah hasil dari metode belajar teman-teman masing-masing. Repetisi ini juga harus kuat di disiplinnya. Yang tadi kita omongkan di depan tentang konsistensi, itu hubungannya di repetisi ini. Harapannya dengan teman-teman belajar yang terstruktur seperti ini, mulai dari input, konsep, dan juga repetisi, akan dapat pemahaman. Ketika teman-teman semua sudah paham akan sesuatu, itu akan susah untuk dibuat lupa. Jadi mau soalnya kasusnya dibolak-balik kayak atau mungkin dijadikan pasiennya umur berapapun kayak itu nggak akan ngedistraksi teman-teman dari konsep utama dari kasus yang teman-teman pelajari gitu ya. Oke, ini adalah salah satu dari beberapa jenis dari metode belajar. Yang pertama adalah si visual. Si visual ini disarankannya adalah untuk menggunakan perbanyak belajar dengan melihat video. Kalau zaman sekarang juga kan, ini teman-teman hadir di sini sekarang itu juga melalui pembelajaran video. Untuk si visual ini pasti senang banget dia, karena dia lebih suka sesuatu yang ada gambarnya gitu ya. Lalu membuat catatan dan membuat gambar atau peta konsep. Dan menggunakan highlighter. Highlighternya ada banyak supaya lucu-lucu gitu ya. Kalau bisa dilengkapin Magico Hibinio, boleh. Contoh realnya seperti apa sih untuk orang-orang yang contoh pembuatan konsepnya anak-anak yang visual itu? Yaitu adalah dengan peta konsep. Peta konsepnya punya warna sendiri-sendiri ya, supaya cepat recall-nya. Karena si visual ini biasanya ciri khasnya adalah, aduh aku inget jawabannya, itu tuh ada di halaman sekian pojok kanan. Tapi aku nggak inget kata-katanya. Nah, itu teman-teman silahkan membantu recall memory dengan highlighter, dengan warna-warna tertentu gitu ya. Karena itu akan lebih mudah untuk diingat sama otaknya si visual ini. Oke, selanjutnya ada auditori. Auditori ini adalah teman-teman yang hobinya mendengarkan, yang hobinya berjam-jam mendengarin podcast ya. Silahkan ini diikuti. Do-nya adalah belajar dengan melihat video atau suara. Yang kedua adalah belajar dengan mengulang-ulang hafalan. Jadi misalkan sudah selesai hafalan, udah dibikin konsep, habis itu dia repetisi sendiri, ngomong sendiri, habis itu didengerin lagi. Nah, itu adalah cara untuk belajarnya si auditori. Atau bisa dengan diskusi bersama teman-temannya. Oke, hindari keramaian juga, nggak boleh ada distraksi ya, karena dia belajarnya utamanya adalah dari indera pendengaran, jadi sudah harus dipastikan bahwa tidak ada distraksi di pendengarannya. Contoh realnya seperti apa sih? Konsepnya si auditori itu adalah dengan kayak gini. Nggak perlu cantik-cantik, nggak perlu warna-warni, tapi harus metodik.
nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Karena setelah itu teman-teman akan repetisi itu. Si auditori ini, teman-teman golongan auditori ini ya akan mengulang-ulang. Yang penting adalah runtut gitu. Akan lebih mudah untuk diulang dan dipahami. Lalu ada yang tactile learner. Ini kayak apa nih? Biasanya mereka yang lebih suka belajar dari kasus. Kayak misalkan, ya aku kemarin jaga ada kasus PEB loh. PEB itu kayak gimana ya? Jadi dia berangkat dari kasus real dulu. Setelah itu dia breakdown. Oh iya ternyata penata laksananya kayak gini. Gimana sih klasifikasinya apa aja sih? Nah, itu adalah cara belajarnya sih tactile learner. Bisa juga dengan bergerak, mondar, mandir ya. Terus juga bisa dengan diskusi. Yang jelas untuk si tactile learner ini karena energinya banyak ya harus mondar-mandir dan diskusi itu harus ada waktu istirahat di antara sesi belajar. Oke, ini adalah beberapa highlight materi untuk kisi-kisi teman-teman waktu UKOM. Yaitu yang pertama adalah yang paling besar itu adalah tentang landasan ilmiah. Landasan ilmiah ini apa? Materi ya, hafalan-hafalan buku-buku itu namanya landasan ilmiah. Jadi kenapa teman-teman harus nguatin strategi belajar di depan? Karena memang itu yang akan banyak ditanyakan di UKOM ya. Setelah itu baru keterampilan klinis. Kayak SOP itu adalah keterampilan klinis. Setelah itu adalah yang paling banyak kasusnya yang dikeluarkan adalah materi tentang kehamilan, persalinan, dan juga nifas. Yang paling banyak adalah 3 itu, bukan berarti lainnya nggak keluar. Lainnya keluar, tapi presentasinya paling banyak ada di ANC, INC, dan PNC. Setelah itu juga ada manajemen asuhan kebidanan. Ini berbentuk seperti Farmi. Oke? Nah, di sini kita masuk selanjutnya ke tips membaca soal atau kasus. Nah, kalau boleh aku sedikit bocorkan ya, bocorkan. Jadi waktu aku UKOM dulu, kasusnya itu panjang sekali seperti membaca koran. Ya, untuk teman-teman semuanya, kalau misalkan nggak punya strategi ya, misalkan bacanya cuman ya udah datang ngerjain apalagi CBT ya, tidur teman-teman pasti. Ya, itu sayang waktunya 2 jam dibuat tidur, mending dibuat ngulangin. Maka dari itu kita bahas di sini tentang tips membaca soal atau kasus. Jadi di soal koran itu tadi ya, soal berita itu tadi, teman-teman harus tahu apa yang dicari. Jadi kan itu lebih menyenangkan ya, kayak menemukan kata-kata apa ya, crosswords gitu ya, teka-teki silang harus menemukan. Yang pertama adalah ini kita nggak jauh-jauh dari pelajaran bahasa Indonesia ya, harus tahu latar. Latar apa aja semuanya? Ada latar waktu, ada latar tempat, dan juga ada proses karena kita ngomongin kasus. Jadi ketika teman-teman belajar ada kasus tuh panjang. Pertama cari tahu waktunya kapan, karena waktu ini penting untuk kita ya. Penanganan itu sensitif waktu. Setelah itu tempat. Hubungannya apa, Kak? Hubungannya adalah dengan tingkat vaskesnya. Nanti kalau misalkan ya teman-teman kasusnya kegawat daruratan atau misalkan kasusnya patologi, tapi dia sudah di rumah sakit. Apa betul jawabannya adalah rujuk? Kan bukan ya. Jawabannya nanti berhubungan dengan kolaborasi. Jadi ini 2 ini adalah penting karena menentukan jawaban nanti tergantung pertanyaannya. Lalu proses di sini teman-teman harus tahu kasusnya ini jalannya sampai mana dan berhenti di mana. Kalau teman-teman udah paham nih berhentinya di mana, pasti kayak udah nggak perlu ngulang-ngulang lagi gitu. Lalu ada keyword atau data penting pada soal, biasanya ada diagnosa awal. Diagnosa itu penting banget supaya teman-teman bisa baca ya. Pasti kan ada GPA. GPA itu harus dipegang dulu. Selama membaca soal, teman-teman harus pegang GPA-nya ibu-ibu itu supaya pikirannya nggak ngelambiar kemana-mana. Kalau udah GPA berarti udah nggak perlu mikirin remaja dong ya. Kalau udah GPA berarti nggak perlu mikirin KB dong ya, kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk eliminasi kita. Ini kasus ngomongin apa kita kan nggak tahu ya. Semua materi kebidanan kan dikeluarkan dalam UKOM. Caranya kita mengeliminasi ini ngomongin apa soalnya adalah dengan diagnosa awal gitu. Lalu selanjutnya ada hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ini juga nanti berhubungan dengan case-nya dia apa. Kalau sudah GPA kita kan nggak tahu apakah dia kasus normal atau patologi. Apakah dia infartu atau masih ANC? Nah, itu kita harus baca dari hasil pemeriksaan. Lalu yang ketiga ada masalah. Masalah ini berhubungan dengan patologis. Dari awal sudah harus dipegang, misalkan ibu data GPA sekian, datang dengan kenceng-kenceng, berarti itu udah disakuin ya sama teman-teman, udah dipegang sama teman-teman, oke ibunya ini udah infartu, kayak gitu. Nanti ditambah seiring berjalannya kasus, apakah memang pembukaannya sudah mendukung atau cuman kontraksi palsu nih itu ya. Jadi harus dipegang dari awal tentang kasus patologisnya seperti apa. Yang terakhir adalah memahami inti pertanyaan ya. Kalau misalkan mau cara cepatnya adalah kita berangkat ke pertanyaan dulu sebelum
membaca kasus yang panjang dan lebar itu supaya pikiran kita juga lebih terfokus. Kalau sudah ditanyakan tentang diagnosa, berarti kita nggak perlu baca yang lain-lainnya dan langsung terfokus mencari data-data yang menunjang penegakan diagnosa. Kayak gimana sih Kak? Dari tadi dijelasin mulu, yuk kita coba ya. Oke, ini ada nih eliminasi jawaban juga buat teman-teman. Itu adalah dengan cara kita, misalkan jawabannya mirip-mirip semua ya, mirip-mirip semua atau semuanya kelihatannya benar. Ya iyalah kalau semuanya jelas, kalau misalkan ada jelas satu yang benar, itu namanya bukan UKOM ya, itu namanya ujian, ujian biasa di kampus ya. Kalau UKOM pasti jawabannya dibuat mirip-mirip supaya mengecek teman-teman. Nah, gimana caranya? Yaitu adalah dengan membaca pertanyaan, baca pertanyaan dulu kayak yang tadi aku udah bilang, dan yang ketiga, yang terakhir adalah rasionalisasi jawaban. Silakan kalau teman-teman tadi bekalnya udah di depan udah benar ya, belajarnya udah benar, udah terkonsep, udah repetisi, udah disiplin, pasti teman-teman itu paham insya Allah ya. Insya Allah teman-teman itu paham. Rasionalisasi jawaban di sini itu maksudnya gimana Kak? Jadi silakan teman-teman berdebat dengan diri sendiri ya, karena tidak ada yang bisa menolong selain diri sendiri ketika nanti teman-teman hukum. Itu silakan berdebat, emang iya ya jawabannya ini? Oh enggak kok jawabannya ini. Jadi silakan opsi itu didebat habis-habisan sama teman-teman. Kalau memang hasilnya adalah itu yang terbaik, silakan dipilih ya. Insya Allah itu adalah pilihan yang terbaik selama pemahamannya teman-teman sudah bagus. Oke, kita coba penerapannya. Kayak yang tadi ya, itu harus ada timeline, ada keyword, dan juga ada masalah. Oke, di kasus ini kira-kira timeline-nya apa aja ya? Adakah ini benar-benar? Oke, jadi kira-kira di sini untuk timeline-nya adalah ada latar waktu dan tempat. Untuk latar tempatnya ini adalah rumah sakit yang pertama. Dia sudah ada di rumah sakit pukul 1 siang. Ya, ini adalah dua hal ini adalah yang penting. Setelah itu kita cari lagi apakah ada yang menjelaskan perubahan latar tersebut. Di sini sampai di sini oh ternyata ada nih keterangan pukul 12 tapi di puskesmas gitu. Jadi inilah kenapa latar tempat itu latar ya, itu penting membuat teman-teman pahami karena kasus ini berjalan. Kalau tidak berjalan nggak mungkin masuk hukum ya. Sebelumnya jam 12 sudah di puskesmas. Oke, sekarang jam 13 di RS. Udah sampai situ dulu aja untuk timelinenya. Keywordnya apa nih? Oh ini ibunya P1, berarti dia sudah tidak hamil. Pikirannya di situ, karena perdarahan. Oke, berdasarkan hasil anamnesa melahirkan bayi laki-laki 3.500. Plasenta sudah lahir lengkap, berarti dia sudah kala 4 ya. Setelah itu, tapi dia perdarahan nih. Keywordnya apa ya? Kira-kiranya adalah di perdarahan. Setelah itu apalagi keyword selanjutnya? Sudah terpasang 2 jalur intravenous. Ya, ini untuk timeline alurnya ya, sudah melahirkan bayi jam 12, kondisinya adalah plasentanya sudah lahir lengkap. Dan saat ini yaitu tanggal jam 13 di rumah sakit, itu dia kondisinya TTV sekian dengan seperti itu. Ada terpasang 2 jalur intravena. Untuk keywordnya adalah ini ya, pasiennya P1, berarti dia sudah tidak hamil. Setelah itu TTV masuk ke keyword ya. Kalau TTV seperti ini bisa disimpulkan apa? Masih oke, tapi harus aware ya. Dengan adanya perdarahan aktif, berarti perdarahannya harus jadi fokus utama. Ditemukan laserasi perineum. Oke, berarti perdarahannya karena laserasi. Setelah itu masalahnya adalah di perdarahan. Apakah ada tata laksana di sini? Ada, yaitu terpasang 2 jalur intravena NS. Tindakannya apa yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, kalau teman-teman udah nge-breakdown kasusnya seperti itu tadi, berarti teman-teman langsung hafal nih. Oh ya, tadi sebelumnya udah dipasang NS kok, 2 jalur pula. Berarti seharusnya apalagi yang dilakukan ya? Rehidrasi kah? Bukan, karena sudah 2 jalur pula. Stabilisasi kah? Stabilisasi termasuk ke dalam rehidrasi. Kolaborasi kah? Ataukah tindakan penjahitan laserasi, ataukah pemantauan kala 4 gitu. Ada beberapa yang sudah bisa dibantu analisa dengan dibantu digugurkan karena teman-teman sudah membedah kasus barusan. Oke, jadi kalau E tidak mungkin ya, karena dia belum stabil. Selama pasien belum stabil, belum bisa dilakukan pemantauan kala 4. Bukan berarti belum bisa dilakukan ya, berarti kita perlu melakukan tindakan nih, pasiennya nggak stabil. Ntar dulu, kita harus ada tindakan. Apakah jadi tinggal C atau D? Kolaborasi dengan SPOG atau melakukan tindakan penjahitan laserasi. Coba kita lihat lagi. Laserasinya di perineum hingga rektum. Apakah itu wewenangnya bidan? Bukan, Kak. Kenapa? Karena ini sudah masuk ke
di atas dari derajat 2. Tuh, kalau laserasi sudah di atas derajat 2, bukan wewenang bidan untuk melakukan, jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya, caranya untuk nge-breakdown kasus, mencari kata kunci-kata kunci. Oke, sekarang kita coba di sini ada kasus lain ya. Timeline dan alurnya apa nih? Kalau misalkan sejenak kita baca, berarti ini ada puskesmas 3 jam yang lalu. Puskesmas 3 jam yang lalu, terus apakah ada perubahan latar? Kita baca. Oh, nggak ada. Berarti masih di puskesmas nih, tapi 3 jam yang lalu. Oke, keywordnya apa? Oke, ini benar ya. Jawabannya adalah 3 jam yang lalu. Selanjutnya kita cari keywordnya. Keywordnya adalah G1P0A0. Berarti ibu ini primipara. Primipara dalam proses persalinan ya. TTV-nya, kalau teman-teman baca TTV seperti ini harus langsung dirangkum ya, harus langsung diambil kesimpulan apakah TTV-nya baik atau tidak ya. Kalau TTV-nya tidak baik berarti kita perlu melakukan stabilisasi, kalau baik ya udah nggak apa-apa gitu ya. Ini TTV-nya disimpulkan masih oke lah ya. HIS-nya sekian, DJJ-nya sekian. Hasil pemeriksaan dalam ini adalah yang harus teman-teman gali untuk kasus-kasus persalinan, terutama di pembukaan. Di pembukaan ini dia masih 3 cm, berarti dia belum persalinan yang aktif. Oke, selanjutnya masalahnya apa nih? Meronta-ronta. Ibunya meronta-ronta, keluarga terus-menerus meminta bidan untuk melakukan sesuatu. Gitu. Berarti itu termasuk ke dalam masalah yang perlu kita tindak lanjuti. Oke, silakan dicermati soalnya. Berikut ini adalah tindakan yang tepat untuk dilakukan bidan pada kasus tersebut, kecuali. Jadi teman-teman juga harus jeli-jeli menemukan kata-kata ini, kecuali, selain, di bawah ini yang termaksud tetapi kayak gitu-gitu, itu harus teman-teman cari tahu ya, karena itu adalah jebakan. Kalau teman-teman nggak baca kecualinya, pasti jawabannya salah karena lainnya benar. Oke, kita lihat tindakan yang tepat kecuali apa ya? Mengajarkan pasien untuk melatih pernafasan, betul. Apa tidak? Nggak tahu ya. Memberikan obat-obat pereda nyeri, kasusnya di puskesmas ya tadi. Bentar, coba kita lihat. Di puskesmas 3 jam yang lalu. Mengajarkan keluarga untuk memberikan pijatan punggung, betul. Memberikan KIE kepada keluarga bahwa rasa sakit dalam jadi berdasarkan dari pembedahan soal yang sudah kita lakukan tadi, jawabannya adalah yang B, memberikan obat-obatan pereda nyeri. Karena itu masih di puskesmas. Berbeda cerita dengan di rumah sakit, dan itu pun bukan bidan yang memberikan. Oke, sekian untuk penjelasan tentang strategi jitu menghadapi UKOM. Saya kembalikan ke Kak Eri. Silakan Kak Eri. Wah, terima kasih banyak Bidan Marlina atas penyampaian materinya. Asik banget kan teman-teman materinya. Dulu aku tuh susah dan kerepotan banget waktu belajar materi UKOM kebidanan. Nah, kalau ini pastinya sudah enak, ada guru yang membimbing, pastinya nanti akan lancar saat ujian. Baik, saatnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand atau unmute atau bisa juga dituliskan di kolom chat ya. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan yang masuk di saya, Kak. Ini penasaran banget. Dulu kalau Bidan Marlina, sewaktu persiapan UKOM, metode belajarnya yang bagaimana ya, Kak? Apalagi kalau menjalani profesi, pastinya waktunya cukup padat. Kira-kira manajemen waktunya yang bagus seperti apa? Terima kasih. Oke, Baik. sama-sama Kak Eri. Oke. Jadi kalau dulu aku kebetulan adalah si audio ya. Audio, jadi kerjaannya adalah ngiciwis ya, ngomong sendiri gitu. Dan salah satu hack untuk si audio adalah bisa bersama-sama menghafal ulang segrup, sekelompok. Kayak review SOP ulang. Ini nih dihafalin ya, kalau misalkan implan, itu pertama kita ngambil apa, kayak gini-gini. Itu di-review satu kelompok supaya sama-sama recall satu kelompok. Nah, terus untuk manajemen waktu profesi, kita ingat-ingat kembali sebentar ya. Profesi itu kebetulan waktu itu ada waktu senggang ya, ada waktu senggang beberapa saat setelah selesai profesi dan sebelum UKOM. Tapi kalaupun misalkan teman-teman punya waktu yang limited nih, cuman misalkan 2 hari atau 3 hari, atau misalkan ya baru 3 hari, cuman Sabtu Minggu off, kemarinnya Jumat terakhir di rumah sakit atau di lahan, terus Seninnya adalah UKOM, ya teman-teman join ke bimbingan kita supaya bisa di sebelum-sebelumnya itu
bisa belajar dengan disesuaikan sama teman-teman, nggak harus datang, tapi juga bisa lewat HP. Itu sangat membantu banget sih, karena kalau misalkan nunggu untuk punya waktu sendiri ya, apalagi nggak dipaksakan dengan hadirnya dengan teman-teman join di kelas kebidanan, itu semacam harus dipaksa karena sudah ada jadwal dengan tutor ya. Jadi mau nggak mau harus dengerin tutornya, harus belajar dan review ulang bersama tutornya gitu. Itu hacks yang paling mantap. Gitu Kak Eri. Silakan. Wah, terima kasih banyak ya, Kak Bidan Marli. Ini pasti tipsnya sangat berguna banget bagi teman-teman bidan yang sekarang lagi profesi. Nah, baik, mungkin kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi perkenalan. Tak kenal maka tak sayang, maka sebelum masuk ke sesi review selanjutnya, mari kita bersama dengarkan perkenalan Injinio Indonesia yang akan disampaikan oleh Bidan Firzani Fatma Septanti atau biasa dipanggil Bidan Tanti. Baik, kepada Bidan Tanti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Minggu-minggu sore gini ya, teman-teman udah join di acara kita, acara Ingenio Gustu Kampus. Aku salut banget sih hari Minggu gitu ya. Oke, sebelumnya, sebelum perkenalan Ingenio dulu, perkenalan aku dulu nih ya, boleh kan? Nah, jadi namaku Firzani Fatma Septanti, bener dari KKMC tadi, bisa dipanggil Bidan Tanti, atau Kak Tanti, atau oke, bolehlah mau manggil apa aja. Nah, aku salah satu tutor Ingenio Indonesia dan juga tim marketing kebidanan. Jadi kalau misal butuh apa-apa, boleh chat-chat aku, boleh call-call aku, oke? Nah, eh, sebelumnya teman-teman pasti udah tahu Ingenio Indonesia. Dari segi teman-teman udah follow, udah lihat lihat feednya, lihat post-postnya, lihat TikToknya mungkin ya. Nah, di sini aku akan memperdalam lagi untuk teman-teman kenalan lebih dalam ya dengan Ingenio Indonesia. Oke, next. Nah, Injen Indonesia ini adalah lembaga bimbingan belajar bidang pendidikan nonformal dan kita fokus kepada layanan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan termasuk kebidanan ya teman-teman ya. Dan kita udah punya badan hukum, jadi berdasarkan keputusan Kemenkumham sudah berbadan hukum. Dan kita menjadikan peserta didik sebagai seorang tenaga medis yang profesional, berhati nurani, dan berproses menjadi tangguh. Oke, next. Nah, kita berkomitmen untuk menjaga nadi untuk terus berdenyut dalam sinergi pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan di Indonesia dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika dan keilmuan. Jadi kita tidak hanya memperhatikan ilmu saja, tapi kita juga ada etika dan moralnya. Dan ini adalah visi kami, yaitu menjadi bimbingan belajar bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan yang profesional, inklusif, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia sehat. Jadi cita-cita kita bukan hanya menjadikan teman-teman tenaga medis itu pandai, kemudian bermoral, tapi juga pengen Indonesia itu sehat berkat pelayanan kami. Oke, next. Nah, ini adalah misi dari kita, yaitu memberikan pelayanan pendidikan kesehatan yang relevan dan berkualitas tinggi dan berkelanjutan didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Kemudian kita mengajar dan mendidik berdasarkan keilmuan kesehatan yang terkini, jadi ilmunya pasti up to date ya teman-teman. Dan kita juga memperluas jangkauan dan menyediakan layanan pendukung pendidikan formal untuk mahasiswa dan tenaga kesehatan di Indonesia. Nah, kita punya nilai-nilai ingenio, jadi kita ada sebuah nilai yang kita bisa menjamin untuk tutor, kemudian manajemen, dan untuk staf di Ingenio Indonesia, yaitu bisa disingkat dengan Insinyur PECO. Integrity, Respect, Perseverance, Excellence, dan Collaboration. Apa artinya? Kalau integritas itu kita sebagai tutor itu harus berintegritas. Nah, kita tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi kita juga mengajarkan moral teman-teman. Jadi semuanya kita tanamkan di teman-teman
peserta didik kami. Kemudian respect, nah otomatis kita harus saling menghargai, tidak hanya antara tutor dan teman-teman didik kami, tapi juga antara staf, manajemen, dan termasuk kita harus menanamkan untuk saling menghargai antara sejawat-sejawat di seluruh Indonesia. Kemudian ada perseverance, kita mengajari ketekunan teman-teman. Jadi nggak bisa tadi dari Bidan Marlina ya, kita lihat kalau memang kita nggak bisa kalau untuk belajar itu satu kali dua kali dalam waktu sesingkat mungkin nggak akan bisa. Tapi kita harus tekun, jadi kita harus repeat, kita harus ulang-ulang. Kita pasti menyediakan layanan dan teman-teman tutor pasti menyemangati teman-teman semuanya kalau masuk di bimbingan Injil Indonesia. Kemudian excellence, excellence itu kita menjaga mutu. Nah, jadi untuk tutor-tutor di kami khususnya itu akan kita kita update terus keilmuannya, kita lihat lagi bagaimana keilmuannya sekarang dan sebagainya. Dan untuk collaboration, nah kita berkolaborasi ya teman-teman ya antar sesama sejawat maupun sejawat yang lain kita juga ajarkan itu teman-teman ya karena teman-teman akan berpraktik di lapangan tentunya. Dan ini adalah persebaran Injinier Indonesia, itu sudah dari Sabang sampai Merauke, termasuk kebidanan ya teman-teman ya, itu sudah ada bimbingan yang dari Jakarta, kemudian dari Makassar, kita udah menyebar juga di seluruh Pulau Jawa, dan teman-teman bisa menghubungi kami ya kalau misal berminat. Dan ini total peserta di seluruh program, nah jadi mulai dokter, kedokteran gigi, dan kebidanan itu sampai sekarang ada lebih dari 37.000 peserta. Ini adalah kelebihan Ingenio, yaitu dari segi kurikulum. Nah, untuk kita setiap materi otomatis punya kurikulum tersendiri dan jangan lupa itu up to date. Kemudian tutornya unik. Nah, karena kita ada penjaminan kualitas. Nah, kemudian untuk fasilitasnya kita juga lengkap baik di bimbingan online maupun di bimbingan offline, termasuk adanya akses tutor. Nah, jadi kita bisa chat private atau di grup chat kalau misal teman-teman belajarnya berkelompok itu bisa di luar jam bimbingan tapi dalam waktu masa bimbingan aja. Nah, ini tadi kurikulumnya istimewa berdasarkan kompetensi dan keilmuan yang baru, up to date. Next. Kemudian tutornya unik. Nah, tadi terstandarisasi dan ada penjaminan kualitas atau quality control, teman-teman ya. Next lagi. Nah, ini adalah fasilitas Injil Indonesia. Nah, yang pertama kita ada fase intensif. Nah, fase intensif ini ada yaitu fase penanaman pola pikir. Nah, kita belajar materi dari awal. Kita belajar materi dari awal, teman-teman, kita tanamkan pola pikir dulu. Nah, seperti yang diajarkan sama Mbak Marlina tadi. Nah, itu yang pertama. Kalau teman-teman di rumah belajar dari peta konsep sendiri, kemudian nge-highlight sendiri, di Engineering Indonesia sudah disediakan. Nah, kemudian mempersiapkan amunisi dalam berperang mengerjakan soal. Jadi tidak hanya materi yang kita ada strateginya, termasuk pengerjaan soal. Nah, otomatis kita harus belajar dari materinya terlebih dahulu. Next. Nah, ini adalah contoh ini ya, fase intensif ya. Oke, kemudian ada fase cepat atau faspat. Nah, kita drill soal-soal teman-teman. Em, Bagaimana teman-teman bisa memahami materi? Nah, itu kita lihat dari bagaimana teman-teman bisa mengerjakan soal dengan baik. Nah, kita banyak sekali bang soal, kita sediakan banyak macam soal teman-teman ya, dan kita bisa nilai bagaimana apa kurangnya teman-teman di materi mana dan sebagainya.
Dan kita juga ada tryout. Nah, kalau teman-teman ingin bimbingan di kami, ada bimbingan complete class atau fast class, kita sama-sama ada tryoutnya, dan tryoutnya sudah CBT ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa merasakan kayak gini ujian itu, begitu. Dan langsung keluar nilainya, dan kita ada 3 kali tryout, kita juga bisa evaluasi di masing-masing tryoutnya. Ini adalah fasilitasnya, jadwalnya bisa disepakati sama tim akademik. Mau teman-teman belajar kapan? Nah, bisa kesepakatan tuh sama tim akademiknya. Kemudian konsultasi tutor sama masa bimbingan yang udah aku jelasin tadi, sama bimbingannya itu sistematis dan jangan lupa interaktif. Jadi kita nggak hanya satu arah aja. Ini juga kita ada fasilitas bimbingan OSC, teman-teman ya, tersedia offline di Malang untuk kebidanan. Nah, ini kita alat-alatnya udah lengkap teman-teman ya. Jadi silahkan kalau misal teman-teman mau bimbingan OSCE juga, tidak hanya bimbingan UKOM, kita bisa lakukan secara offline. Nah, ini adalah program kami. Ada Rocket Kelas Maba. Nah, ini untuk mahasiswa baru. Kemudian ada preklinik. Preklinik itu saat kita ujian semesteran, bisa untuk UAS, bisa untuk UTS, untuk ujian skill. Nah, kemudian ada bimbingan skripsi. Kemudian kalau untuk kebidanan ada UKOM kebidanan. Next lagi. Dan ini prestasi kami, teman-teman. Sebenarnya banyak prestasi, tapi ini yang kami tampilkan yaitu tahun 2024 yang terbaru, yaitu Trusted Award Ingenio Indonesia. Dan ini dari lembaga namanya Winner Award. Nah, jadi kita sebagai Top Millennial Choice in Medical Education Award Winner 2024. Artinya yaitu kita sebagai bimbingan yang terpercaya, bimbingan medis yang terpercaya di Indonesia, teman-teman. Next. Ini adalah alasan kenapa kita memilih Ingenio. Nah, yang pertama, lokasi strategis di masing-masing kota ada. Kalau kebidanan untuk online dan offline bisa di Malang dan bisa di Surabaya. Fasilitas lengkap dan nyaman, silabus materinya sesuai, jadi kita sesuaikan dengan kampus. Kalau untuk yang non-UKOM, kalau untuk UKOM pasti seluruh Indonesia sama. Kemudian tutornya berkualitas, budget sesuai, dan kita mengajar dengan sistematis. Kemudian kita ada prestasi, kelas online sama offline sama materinya pasti up to date. Nah, ini kita sekarang menggunakan metode paham lebih cepat ya teman-teman ya. Jadi sistematis, terus kita fun juga. Jadi otomatis nggak stres teman-teman ya untuk belajar. Tutornya fun-fun juga kok. Kemudian interaktif. Nah, jadi kita nggak hanya satu arah. Kita juga harus menilai teman-teman pemahamannya sampai mana. Dan otomatis kita ada feedback teman-teman. Next lagi. Ini adalah peserta top score. Nah, kemudian ini adalah prestasi kita. Next, yang kebidanan. Nah, sudah yang terbaru periode Juni sampai Juli 2024 kemarin 99% lulus dan untuk yang Agustus 2024 kemarin 100% lulus, teman-teman. Ini dari teman-teman UB lulus 100% dan dengan bangganya ya teman-teman ya berfoto bersama untuk yang peserta bimbingan kita. Next. Nah, ini adalah testimoni-testimoninya bisa dibaca di IG kami. Oke, next ini bisa dibaca di sorotan ya teman-teman ya di highlight. Nah, ini kita ada 2 untuk bimbingan UKOM kita, yaitu ada complete class yang pertama, yang satunya adalah fast class. Next. Kalau complete class bedanya sama fast class. Nah, banyak bertanya-tanya ya. Sebenarnya kurang lebih sama, tapi kalau complete class itu membahas semua materi. Kita bahas semua soal tryout, 3 kali tryout, 600 soal itu kita bahas semuanya. Nah,
Kalau fast class kita bahas materi yang sulit aja. Nah, jadi yang dari kita sulit, dari kita lihat, oh nilai teman-teman itu yang banyak yang kesulitan di sini. Kemudian kita ada, kalau untuk complete class kita ada 21 kali pertemuan. Kalau fast class kita ada 8 kali pertemuan saja, otomatis lebih efisien untuk fast class, tapi complete class lebih lengkap. Dan dua-duanya ada fasilitas yang saya katakan tadi untuk bisa konsultasi tutor by private atau group chat. Oke, silahkan bergabung dengan Ingenio. Kami tunggu. Teman-teman bisa join dengan Ingenio. Oke, ini kelas offline-nya. Next. Ini juga kita dulu sempat ada kelas offline juga. Banyak sekali. Nah, ini adalah kontak kami. Itu nomor saya 0857 5531 5418. Nah, biasanya teman-teman bahkan ada yang sampai curhat-curhat, aku harus ambil yang mana nih Kak gitu. Boleh banget. Untuk kontak Instagramnya @ingenio_indonesia, bisa follow juga @kelaskebidanan. Kemudian itu ada WA adminnya, bisa di line Ingenio Indonesia, Facebook Ingenio Learning Center, YouTube Ingenio Indonesia, dan itu ada alamat webnya www.ingenio.co.id. Oke, terima kasih Kakak Eri atas waktunya. Ingenio, the gold standard of medical learning.